可以，不过才勉强操控死我。可这家伙是想让本少杀你吗？ Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 238. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Misterius langsung menghisap kerangka hitam itu. Melihat hal itu, Kincen nampak terkejut. Dia memegang pedang karat misterius dan terus melihatnya. Namun dia tidak menemukan apapun. Akan tetapi karat pada pedang itu samar-samar nampak lebih cerah. Nampaknya pedang karat ini tidak sesederhana kelihatannya, ucap Kincen dan langsung menyimpan kembali pedang karat itu. Lalu Kincen mengambil cincin penyimpanan gepeng dan yang lainnya. Kemudian bergegas ke arah Kuyunji dan memetiknya. Sebuah larangan masih menyelimuti Kuyunji, akan tetapi dengan pengetahuan Kincen, mematahkannya bukanlah hal yang sulit. Pertama, Kincen akan memahami struktur larangannya dan mengetahui sumber energi larangan itu, lalu mematahkannya. Dan Kincen sangat berterima kasih kepada Qi Yugeng berkat formasi pengorbanan Liu He-nya. Akhirnya Kincen dapat dengan mudah menemukan sumber energi larangan di depannya. Pada saat ini, setelah beberapa waktu, sumber energi larangan di depannya akhirnya terputus dan larangan itu kehilangan efeknya. Dan akhirnya Kincen mendapatkan rumput Kuyunji. Setelah mendapatkan rumput Kuyunji, Kincen langsung melakukan pemurnian untuk merubah Kuyunji menjadi sebuah pil. Walaupun rumput Kuyunji memang bisa ditelan secara langsung, akan tetapi menyempurnakannya menjadi sebuah pil akan membuat efeknya semakin baik. Tungku pil dikeluarkan dan Kincen mulai melakukan penyulingan. Penyulingan dilakukan dengan sangat berhati-hati. Hanya ada satu Kuyunji, jadi tidak boleh ada kesalahan. Setelah sekitar 1 jam, akhirnya Kincen selesai memurnikan rumput Kuyunji. Tungku pil terbuka, aroma pil obat yang sangat kuat menyebar memenuhi seisi reruntuhan bawah tanah. 12 pil obat dengan kualitas terbaik muncul ke permukaan. 3 diantaranya bahkan memiliki kualitas sempurna. Pemurnian kali ini hasilnya bahkan melebihi perkiraan Kincen. Kincen membuat sebuah formasi lalu menyimpan batu asli di sampingnya. Kemudian Kincen duduk bersila lalu menelan 1 pil Kuyunji. Setelah pil itu memasuki perutnya, setiap sel di dalam tubuhnya seperti terbakar. Kekuatan obat yang kuat bergejolak di dalam tubuhnya. Sesaat erangan-erangan Kincen terdengar. Terlihat sebuah kotoran seperti lumpur merembes dari pori-pori kulitnya dan keluar. Setelah menyerap esensi pil Kuyunji ini, efeknya sangat menakjubkan. Setiap aliran Qi, meridian, dan setiap aspek di dalam tubuhnya menjadi lebih baik. Dan Kincen samar-samar merasakan kekuatan di dalam tubuhnya mengalami peningkatan secara menyeluruh. Singkatnya, setelah Kincen menelan 10 pil Kuyunji dan menyerap esensinya, Kincen langsung menerobos ke ranah Wuzhong. Pada saat ini, Kincen merasakan transformasi di dalam tubuhnya, bahkan wajahnya nampak lebih muda. Bagus, akhirnya saya menerobos, kata Kincen dengan raut wajah yang nampak senang. Bahkan setelah menerobos, Kincen juga merasakan teratai api iblis King Lian nampak mengalami perubahan. Panas nyala apinya menjadi lebih mengerikan dan warna hijaunya menjadi lebih pekat. Sesaat setelah itu, Kincen teringat kepada akar wulan. Akar wulan dapat meningkatkan kekuatan seorang praktisi di ranah Wuzhong. Kincen lalu mengeluarkan beberapa bahan-bahan, tentunya bahan utamanya adalah akar wulan, dan langsung melemparkan secara acak bahan-bahan itu ke dalam tungku pil. Setelah beberapa saat, akhirnya sebuah pil berhasil disempurnakan.
Pil ini bernama pil Wu Yuan. 12 pil Wu Yuan tingkat 5 dengan kualitas terbaik muncul ke permukaan. Qin Chen langsung menelan pil Wu Yuan itu dan menyerap esensinya. Gelombang energi sejati yang sangat kuat langsung membanjiri tubuhnya. Setelah beberapa saat, akhirnya Qin Chen mendapatkan terobosan lagi. Dari Wuzhong tahap puncak awal menjadi Wuzhong tahap puncak menengah. Batu asli di samping Qin Chen juga telah habis. Qin Chen mengepalkan tinjunya. Dia sangat bersemangat. Sudah waktunya pergi, ucap Qin Chen. Qin Chen juga teringat kepada budak hitam dan sedikit khawatir. Qin Chen lalu bergegas keluar dari reruntuhan bawah tanah. Setelah keluar, kemudian Qin Chen langsung melesat seperti kilat pergi menuju lokasi budak hitam. Adegan beralih kepada budak hitam. Pada saat ini, budak hitam dia sedang bertarung melawan Liu Jie dan Jimoxin. Posisi budak hitam nampak tidak baik-baik saja. Liu Jie memiliki sebuah cermin langka yang sangat kuat. Di bawah cermin ini bahkan spanduk setan langit tidak bisa berbuat apa-apa. Sudahlah, di bawah desakan cermin suci saya, kamu tidak akan bisa melawan. Cepat katakan, di mana anak kecil itu? Mungkin saya dapat mengampuni hidupmu, ucap Liu Jie yang nampak arogan. Jangan harap, saya tidak akan memberitahu kalian, jawab budak hitam. Apakah kamu ingin mati? Ucap Jimoxin dengan marah dan langsung melesatkan pedang hitamnya menuju budak hitam. Budak hitam mendesak spanduk setan langit untuk memblokir pedang hitam. Namun Liu Jie mendesak cerminnya lagi. Di bawah dua serangan itu, akhirnya pedang hitam Jimoxin tidak dapat ia blokir dan langsung menghantam dadanya. Seteguk darah keluar dari mulutnya. Bukankah kamu terlihat begitu sombong saat di kota Brakemar City waktu itu? Mengapa sekarang kamu seperti tikus? Ucap Jimoxin mencibir. Dasar sampah. Kamu pada saat itu memohon untuk tidak dibunuh dan meminta belas kasihan kepada saya. Di mata saya, kamu hanya iblis penghisap darah sampah. Ucap budak hitam dengan marah. Pertarungan 2 lawan 1 ini yang nampak tidak seimbang terus berlanjut beberapa saat. Sampai pada akhirnya budak hitam sudah tidak bisa melawan lagi. Dan di saat pedang hitam Jimoxin akan menebas budak hitam, tiba-tiba suara raungan terdengar. Siapa yang berani menyakiti pengikut saya? Dari arah suara itu berasal juga nampak sebuah cahaya niat pedang yang sangat kuat melesat menuju ke arah Jimoxin. Melihat serangan yang menuju ke arahnya, Jimoxin dengan panik memblokir dengan pedang hitamnya. Namun tidak dapat menahannya. Serangan itu pun langsung menghantam tubuh Jimoxin dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Siapa itu? Ucap Jimoxin dengan marah. Liu Jie juga melihat ke arah suara itu berasal. Di bawah tatapan mereka berdua, tiba-tiba sesosok pria muda muncul dan mendarat di depan budak hitam. Kamu telah melakukan tugasmu dengan baik. Selanjutnya, serahkan mereka berdua kepada saya, ucap Qin Chen sambil memberikan beberapa pil obat kepada budak hitam. Bocah, kamu benar-benar datang ke sini. Saya pikir kamu hanya pengecut yang hanya bisa bersembunyi, ucap Liu Jie sambil memandang Qin Chen yang baru datang. Mendengar kata-kata Liu Jie, Qin Chen hanya mengabaikannya. Budak hitam, makan pil obat ini, sembuhkanlah dirimu terlebih dahulu, ucap Qin Chen kepada budak hitam.